هدينا وخرجنا بالدفوف وطلعنا منشدين بمئات بل ألوف ومع الهادي مضينا طلع البدر علينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahma. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين وسهل أخلاقنا بالحلم يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم مشايخه وبعلوم سائر الصالحين آمين. إلى أن قال مقدمة في المذهب الشافعي. Awalan muassisul madhab. Para pemirsa pengikut channel Karomah Doa, sahabat-sahabat setia di tempat masing-masing, alhamdulillah, semoga selalu kita, keluarga kita, dan seluruh yang kita cintai selalu dikaruniai kesehatan, keafiatan, dilindungi dari segala musibah, penyakit, dan selalu tercapai, terkabul segala hajat dan keinginan. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang ke-10 ini kami akan masih membacakan Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, yaitu masih dalam rentetan rangkaian muqaddimah atau pengantar, yaitu pengenalan sekelumit tentang mazhab Imam Syafi'i, di mana kitab Taqrirat ini memang berdasarkan kepada mazhab Al-Imam Syafi'i. Muqaddimah pengantar fil madhab syafi'i, dalam madhab asy-syafi'i. Awalan, pertama, muassisul madhab, pendiri daripada madhab. Siapakah Imam Syafi'i? Huwa Muhammad bin Idris, beliau adalah Muhammad, putra daripada Imam Idris asy-Syafi'i al-Muttalibi. Yaltaqi fi nasabihi ma'an nabi, beliau al-Imam Syafi'i yaitu Muhammad bin Idris bertemu dalam nasab beliau ma'an nabi, beserta nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi jaddihi, pada embah atau kakeknya Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i, yaitu Abdi Manaf, yang berikut pula beliau bagian dari leluhur atau al-aba, kakek atau buyut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i wulida bi Gazzah, beliau dilahirkan di Gazzah, kalau sekarang Palestina, sanata 150 atau 150 lil hijrah, yaitu masuk pada abad kedua Hijriah. Wa humila ila Makkah, kemudian setelah lahir beliau dibawa ke Makkah. Wa talaba al-ilma ala syaikhihi al-imam Khalid ibn Muslim Az-Zanji, mufti Makkah. Kemudian Imam Syafi'i belajar ilmu kepada gurunya, seorang mufti Makkah, seorang pemberi fatwa di Makkah, yaitu Al-Imam Khalid bin Muslim Az-Zanji, wal Fudail bin Iyad, dan kepada Imam Fudail bin Iyad yang juga
dikenal sebagai ahli tasawuf, tabi'in yang sangat dikenal kewaliannya, kewaraannya, ketakwaannya kepada Allah. Wa Sufyan bin Uyainah, dan mengaji juga kepada Sufyan bin Uyainah wa ghairihim, dan lainnya daripada masyayikh yang berada di Makkah. Kemudian thumma rahala ila Madinah. Kemudian setelah itu Imam Syafi'i berangkat ke Madinah, wa umruhu, dalam umur beliau yaitu 12 sanatan tahun, wa hafdzal muwatta kullahu fi 9 ayyam. Kemudian Imam Syafi'i ini menghafalkan kitab Muwatta, Al-Muwatta, kitab karya besar fikih daripada Al-Imam Malik bin Anas. Beliau menghafalkan kitab ini selama 9 hari. Ini sudah jelas terbukti juga kecerdasan yang di atas rata-rata dimiliki oleh Imam Syafi'i, yang memang oleh Allah sudah dipersiapkan untuk menjadi imamul madhab, untuk menjadi panutan dan menjadi rujukan di dalam madhab Syafi'i. Berumur 9 tahun beliau telah menghafalkan kitab Muwatta yang jilidnya banyak itu. Wa muhayyi'an nafsahu limulazamatil Imam Malik, beliau juga mempersiapkan diri untuk selalu mengaji, untuk selalu bersama mengaji kepada gurunya yaitu Imam Malik. Thumma akhadha 'anil Imam Malik hatta sara a'lama tullabih, dan setelah itu, setelah banyak mengaji, belajar kepada gurunya, guru Imam Syafi'i yaitu Imam Malik, hatta sara a'lama tullabihi, hingga Imam Syafi'i menjadi santri teralim, tercerdas di antara para santri-santri beliau, santri daripada Imam Malik. Wa akhadha an ahli Madinah wa Makkah, beliau tidak hanya mengaji kepada Imam Malik saja, tapi kepada orang-orang alim yang berada di Ardul Hijaz, Al-Haramain, yaitu di Makkah dan Madinah. Wa ta'ahala lil fatwa, dan beliau juga telah memiliki kelengkapan kriteria atau keahlian lil fatwa, untuk melahirkan fatwa, untuk memproduk fatwa, untuk memutuskan hukum-hukum bagi beberapa problematika fikih di tengah-tengah masyarakat. Wa huwa fil khamisah asyarah, sedangkan beliau Imam Syafi'i masih berada pada umur yang sangat kecil dan belia sekali, yaitu umur 15 tahun min umrihi, dari umur beliau. Ma'a ma'rifatihi bi asy'aril Arab, demikian pula tidak hanya beliau sudah memiliki hak atau diberi wewenang untuk bisa memutuskan atau memberi hukum atau memberi fatwa, beliau juga selain ahli fikih, beliau memiliki pengetahuan yang sangat luas, ma'a ma'rifatihi, beserta pengetahuan Imam Syafi'i bi asy'aril Arab, dengan syair-syair Arab yang memang menjadi sebuah sumber atau literasi ilmiah dalam gramatika Arab yang sangat pure, yang sangat asli dan sangat valid, yaitu diambil daripada syair-syair orang Arab, wa ulumil lughah, dan juga banyak mengetahui tentang ilmu-ilmu bahasa. Hatta innal Asmu'iyah, hingga seorang Imam Al-Asmu'i, rawiyatu asy'aril Arab, beliau juga seorang ahli penerus daripada regenerasi daripada ahli syair-syair Arab. Istafada minhu, beliau Imam Asmu'i juga banyak mengambil faedah dari Imam Syafi'i. Wa istafada minhu, ya, mengambil faedah dari Imam Syafi'i. Wa akhadha anhu asy'ara qabilati Bani Hudzail, dan juga Imam Asmu'i banyak mengambil daripada syair-syair Arab dari kabilah atau fam Bani Hudzail.
dari Imam Syafi'i. Thumma rahala ila Yaman. Kemudian Imam Syafi'i juga memiliki pengalaman pergi ke Yaman. Wa akhadha an Mutarrif bin Mazin. Di sana beliau mengaji atau belajar kepada Syekh Mutarrif bin Mazin wa Hisham bin Yusuf, dan kepada Hisham bin Yusuf Al-Qadhi, seorang pemutus hukum, wa Amr bin Abi Salamah, dan kepada Amr bin Salamah, wa Yahya bin Hassan, dan Yahya bin Hassan. Thumma rahala ila al-Iraq. Kemudian beliau setelah ke Yaman pergi ke Irak. Wa akhadha an Waki' ibn al-Jarrah. Beliau juga di Irak ini mengaji dan belajar kepada Imam Waki' bin Jarrah wa Muhammad bin Hasan al-Syaibani, dan juga mengaji kepada Muhammad bin Hasan al-Syaibani, faqihil Iraq, yang dikenal sebagai pakar fikih di Irak. Wa Hammad bin Usama wa Ayyub bin Suwaid al-Ramli, dan juga belajar kepada Hammad bin Usama, Syekh Ayyub bin Suwaid al-Ramli, wa Abdul Bahab, dan juga Syekh Abdul Wahab bin Abdul Majid, Ismail bin Ulayya, dan kepada Ismail bin Ulayya. Wa allafa kitabahul hujjah, dan beliau di Irak ini menulis kitab beliau yang diberi unwan atau judul Hujjah al-Hujjah, wa jama'a fihi madhhabahul qadim, dan kitab Hujjah ini menjadi sebuah turath atau peninggalan sejarah bagi Imam Syafi'i sebagai pembangun pertama daripada madhabnya. Wa jama'a fihi, dan beliau mengumpulkan di dalam kitab Hujjah itu madhhabahul qadim, kepada madhab al-qadim, karena Imam Syafi'i memiliki dua pemikiran madhab. Yang pertama dikatakan madhabul qadim, yang kedua madhab al-jadid. Ini di Irak beliau masih memiliki madhab atau pemikiran yang dinyatakan sebagai madhab al-qadim, atau madhab yang pertama, yang terdahulu. Wa akhadha 'an al-Imam Syafi'i madhhabahu a'immatun kibarun, dan juga orang-orang para ulama yang mengaji kepada Imam Syafi'i yang juga menjadi imam madhab, di antaranya adalah Al-Imam Ahmad wal Imam Abi Thawr, Imam Ahmad dan Imam Abi Thawr. Jadi wa akhadha, dan mengaji 'anil Imam Syafi'i, dari Imam Syafi'i, madhabahu, dan mengambil dari Imam Syafi'i kepada madhabnya, a'immatun kibar, banyak imam-imam yang besar, kal Imam Ahmad, seperti Imam Ahmad, wal Imam Abi Thawr, dan Imam Abi Thawr. Thumma tawajjah ila Mesir. Kemudian Imam Syafi'i setelah membangun madhabnya di Irak dengan dinamai dengan madhabul qadim, Imam Syafi'i kemudian beranjak bergegas menuju ila Mesir, ke negara Mesir. Wa taghayyar ijtihaduhu, dan di sana Imam Syafi'i merubah alur ideologi pemahamannya dalam ijtihad, fi kathirin minal masail, dalam berbagai masalah yang nyaris semuanya ada perubahan. Faraja'an aqwalihil qadimah, kemudian di Mesirlah ini Imam Syafi'i banyak raja'ah, yaitu menyatakan bahwa pernyataan-pernyataannya di madhab al-qadim itu banyak dianulir. Faraja'ah, kemudian Imam Syafi'i menganulir an aqwalihil qadimah, dari pendapat-pendapatnya yang terdahulu yang berada di Irak. Wa assasa madhhabahul jadid, dan Imam Syafi'i kemudian membangun satu pemahaman atau ideologi ijtihadnya dengan dinamakan dengan madhab al-jadid. Wa amla kitabahul dan di sanalah juga Imam Syafi'i menulis dan mengumpulkan madhab jadidnya dalam kitab yang karya besarnya, yaitu al-Wa sannafa kadzalik ar-Risalah, dan di sana juga Imam Syafi'i mencetuskan sebagai orang pertama yang membukukan tentang sistem daripada pengambilan istimbat, cara dalam mengambil kesimpulan daripada hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam Sunnah, yang kemudian dikenal sekarang dengan disiplin ilmu usulul fiqh, yaitu fi usulul fiqh, di dalam usul fiqh. Wa kana bihadhir risalah,
Dan ada Imam Syafi'i bihadhihi risalah, dengan risalah ini, kitab risalah ini, muassisa ilma usulil fiqh, beliau dicetuskan sebagai pencetus pertama, pembangun pondasi pertama daripada disiplin ilmu usul fiqh, wa fatiha maghaliqihi, dan sebagai pembuka pertama, peretas pertama daripada sistem regulasi untuk menarik sebuah kesimpulan hukum, tata caranya menarik kesimpulan hukum dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Wa yu'tabaru al-Imam Syafi'i mujaddid al-mi'ah tsaniyah al-qarn tsani. Imam Syafi'i juga oleh sebagian besar ulama dan mayoritas ulama digolongkan sebagai al-mujaddid yang kedua, pembaharu pemahaman Islam yang kedua, yaitu di dalam qarn tsani, di dalam abad yang kedua, karena Imam Syafi'i dilahirkan sekitar abad 150 Hijriah. Li'annahu jama'a baina ulumil hadis wa ahli rai. Mengapa dinyatakan sebagai mujaddid, pembaharu daripada pemahaman Islam? Karena Imam Syafi'i inilah yang dapat mengkolaborasikan, mengkomparasikan, mengumpulkan antara ilmu hadis tekstual dan ahli rai, dan mengumpulkan antara ilmu-ilmu yang berbasis logika atau pendapat berbasis akal. Jadi Imam Syafi'i ini, jadi terdahulu sebelum Imam Syafi'i, di sini seakan-akan ada dikotomi antara tekstual dan logika, sehingga banyak ulama-ulama yang dikenal sebagai ahlul athar yang mungkin tidak ada yang berani untuk melakukan hal-hal sesuatu yang memang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasul. Dengan adanya formasi atau tata cara berpikir yang dibangun oleh Imam Syafi'i, yaitu dengan mengumpulkan antara logika dan teks redaksi agama, maka Imam Syafi'i digolongkan sebagai mujaddidus tsaniyah, atau sebagai pembaharu kedua di dalam abad kedua, yaitu di tahun 150 Hijriah. Wa arsa qawaida ilmi usul fiqih, dan Imam Syafi'i juga sebagai orang pertama yang memperkuat, yang menjadikan sebuah ilmu usul fikih sebagai ilmu usul fikih yang memiliki akar kuat di tengah-tengah atau di antara disiplin-disiplin ilmu Islam yang lain, sebagai ilmu yang independen, sebagai disiplin ilmu yang memiliki tata cara sendiri, sistem regulasi sendiri untuk menarik kesimpulan hukum yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Idafatan ila tila'ihi al-wasi' ala al-hadith wa riwayatihi wa rijalihi. Tidak cukup dengan mengetahui ilmu usul fiqh. Imam Syafi'i juga ditopang pengetahuannya yang sangat luas di dalam masalah hadis dan di dalam periwayatan hadis dan di dalam ilmu tentang rijalul hadis, yaitu tentang ilmu mustalah, wal Quran, dan ilmu Al-Quran wa ulumihi, dan ilmunya, wa tarikh, beliau juga ahli di dalam sejarah, wa syair, dan juga dikenal sebagai ahli syair, wal adab, dan sastra, wal lughah, dan gramatika atau bahasa secara linguistik di dalam bahasa Arab. Wa wara'ihi, beliau juga dikenal sebagai seorang imam yang wara, yang sangat berhati-hati kepada hal yang syubhat, apalagi yang haram. Hal yang syubhat, Imam Syafi'i sangat menjauhinya. Wa taqwahu, dan dikenal dengan ketakwaannya. Wa zuhdihi, dan kezuhudannya. Fid dunya, di dunia, di dalam keduniaan. Wa tuwfiya rahimahullah, dan beliau wafat, semoga rahmat Allah mengguyur kepada beliau, bil Qahirah, di Kairo, sanah 104, yaitu di tahun ke-204 lil hijrah, di dalam hijrah, yaitu 204 Hijriah. Di sini ada catatan kaki
tentang nomor 1 di sini tentang Al-Muqtalibi, ya, tentang leluhur beliau yang bersatu bertemu dengan Rasulullah di Abdul Manaf. Waqad sannafa fi manaqib hadzal imam al-azim ta'ifatun minal a'immah. Dan tentang manaqib Imam Syafi'i ini banyak daripada imam-imam alim yang mulia yang membukukan tentang manaqib Imam Syafi'i, daripada imam-imam besar seperti Hafidh bin Abi Hatim, seperti Imam Baihaqi, seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Hafidh Ibn Katsir. Wa hadhihi maqmu'ah, dan manaqib Imam Syafi'i yang ditulis oleh Ibnu Abi Hatim, Imam Baihaqi, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Hafidh Ibn Katsir, semua telah dicetak. Wa mimma lam yutba' kitabul Imam Aburi, termasuk dari kitab yang masih belum dicetak, yaitu kitab Imam Al-Aburi, Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, wal Khatib Al-Baghdadi, wal Hadhib Ibn Al-Muqri, wal Hafidh Ibn Hasan Al-Baihaqi, Al-Ma'ruf Bifunduk, wa ghairihim, dan lainnya. Jadi banyak masih yang masih belum dibukukan, belum dicetak tentang manaqib Imam Syafi'i yang dikarang oleh imam-imam tersebut. Wa ghairihim, dan lainnya. Undur tarjamat al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Coba kita kembali melihat biografi daripada Imam Syafi'i, wa masadirha, dan dari sumber-sumber biografi Imam Syafi'i, fi kitab Siyar A'lamin Nubala, bisa dirujuk di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala lidz-Dzahabi, yaitu kitab Siyar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Imam Dzahabi. Kemudian juga ada di sini catatan kaki tentang madhabahul jadid. Jadi Imam Syafi'i itu memiliki dua mazhab atau dua tata cara ideologi di dalam berijtihad. Pertama, Imam Syafi'i itu membangun mazhabnya dengan nama madhab al-qadim, yaitu selama Imam Syafi'i berada di Irak. Setelah itu berada di Mesir, Imam Syafi'i banyak menganulir fatwa dan pernyataan hukumnya yang ada di dalam madhab yang al-qadim, yang dulu yang masih berada di Irak, dengan madhabul jadid, yaitu pendapat beliau tentang hukum yang setelah Imam Syafi'i berada di Mesir. Fala yajuzul ifta' bil madhabil qadim. Di sini ada catatan kaki, tidak boleh kita menfatwakan dengan pendapat Imam Syafi'i yang masih berada di Irak, illa 18 mas'alah, kecuali dalam 8 masalah. Fayu'mal biha minal madhabil qadim. Maka 18 masalah ini bisa diamalkan walaupun bersumber dari madhab al-qadim, yaitu madhab di mana Imam Syafi'i membangunnya masih berada di Irak. Wa in kana ma yukhalifu fil madhabil jadid. Walaupun ada sesuatu yang membedai dari 18 masalah itu dengan pendapat beliau yang di madhabul jadid. Wa dzalika liquwatid dalil. Mengapa bisa diamalkan walaupun berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang masih berada di madhabul qadim? Karena di dalam madhabul, walaupun berbeda dengan madhabul jadid, yaitu madhab ketika Imam Syafi'i sudah berada di Irak, mengapa bisa diamalkan 18 masalah ini yang dilahirkan oleh Imam Syafi'i dikala Imam Syafi'i berada di Irak? Mengapa? Lidzalika liquwatid dalil. Karena kuatnya dalil alladzi dhahara liman jaa ba'dal Imam Syafi'i, bagi orang yang menelaah setelah wafatnya Imam Syafi'i. Wahya adamu wujubit taba'ud an najasa fil ma'il katsir bi qadri kullatain. Di antara 18 masalah itu, yaitu tidak wajib menjauhi najis di dalam air yang banyak. Ukuran air itu dengan ukuran 2 kullah. 2 kullah itu sekitar di dalam kitab-kitab ukuran literan sekitar 270 liter. Wa adamu tanajjusil ma'il jari illa bitaghayyur. Dan juga ada pendapat Imam Syafi'i yang bisa diamalkan di dalam madhabul qadim, yang bisa diamalkan sekarang, yaitu tidak najisnya air yang mengalir
kecuali ada perubahan dari 3 sifat materi air, rasa, bau dan warna. Wa adamun naqsi bilamsil muhrim. Wa adamun naqdi bilamsil muhrim. Dan tidak batal wuduknya bagi dengan menyentuhnya orang yang ihram. Wa tahrimu aklil jildi al-madbuh, dan juga bisa diamalkan diharamkannya memakan kulit daripada kulit dari hewan yang telah disamak. Wa tathwib fi adhanis subhi, dan juga diamalkan yaitu menjawab tathwib. Sadaqta wa bararta sadaqta wa bararta wa ana dzalik minasyahidin. Iya, itu tathwib fi adzanis subh, di dalam adzan subuh. Wa imtidad waqtil maghrib ila maghrib syafaq, juga bisa diamalkan pendapat Imam Syafi'i yang ada di mazhabul qadim, yaitu diperpanjangnya waktu maghrib hingga terbenamnya mega merah. Ya, artinya selama masih belum gelap gulita itu masih ada waktu maghrib. Selama masih ada mega merah itu masih ada waktu maghrib. Wasibabu ta'jil isya, dan juga bisa diamalkan disunnahkannya berburu-buru atau mendahulukan salat isya ketika sudah sampai pada waktunya. Wa adamu nadbi qira'atis surah fil akhirataini, dan juga pendapat daripada Imam Syafi'i di Madhabul Qadim, tidak sunnahnya membaca surat setelah Fatihah di dalam 2 rakaat yang terakhir, kalau di dalam asar, isya dan zuhur. Itu tidak sunnah di dalam rakaat ketiga dan keempat untuk membaca surat. Wal jahru bitamin lil ma'mum fil jahriyah, dan juga diamalkan untuk menyaringkan suara dengan membaca amin bagi makmum di dalam salat jahriyah, yaitu maghrib, isya dan subuh. Wa nadbul khat inda adami syakhis, dan disunnahkannya al-khat, yaitu nadbul khat, yaitu di sini disunnahkannya melangkahi inda adami syakhis, di saat tidak ada penghalang atau sutroh atau pembatas bagi orang yang sedang sholat. Itu tentunya di depan orang yang sholat itu tidak ada pembatas, maka dibolehkan untuk melangkahinya, tapi bukan di depan itu. Ya, bukan di depan pas orang yang sholat. Jadi boleh lewat di depan orang yang sedang sholat, di depan daripada perkiraan tempat sujudnya, karena sudah tidak ada pembatas. Ya. Wajawazuk tidak ilmu farid, dan diperbolehkannya bermakmum kepada orang yang sholat sendirian fi athna'i salatih, di pertengahan sholatnya. Boleh kita bermakmum langsung. Itu pendapat Al-Qadim yang bisa diamalkan. Wa karahiyatu taqlimi adhafiril mayyit, dan dimakruhkan memotong kuku daripada jenazah atau mayit. Itu diamalkan juga. Wa adamu i'tibaril haul fil rikaz, dan tidak ada persyaratan haul atau harus setahun di dalam harta rikas, harta harta karun lah, harta rikas. Jadi kalau sudah sampai 1 nisab langsung bisa dizakati, tidak usah menunggu setahun. Wajbarus syarik al imarah, dan juga pendapat dari Madhabul Qadim juga diwajibkannya, dipaksanya seorang yang andil alal imarah untuk sama-sama ikut andil memakmurkan tempat yang memang kongsian atau memang andil di dalamnya. Sama-sama harus memiliki
kewajiban untuk merawat begitu. Wa ja'lus sadaq fi yadi zauji maqmunan, dan juga diamalkan pendapat Al-Qadim di mana mas kawin di dalam kewajiban daripada suami bisa bersifat madmunan atau ditanggung oleh suami. Artinya walaupun tidak dibayar kontan, tapi selama itu pula suami memiliki tanggungan untuk membayar daripada sodak atau mas kawin jika telah disebutkan dan telah wajib mas kawinnya. Wa wujubul haddi biwat'il mamlukah al-muhrami al-mahrami, ya, dan wajibnya dihad atau dihukumlah biwat'il mamluka, dengan menyetubuhi atau mewati budak perempuan al-mahrami yang ternyata mahram. Mungkin demikian pertemuan yang ke-10 ini. Jika ada kesalahan mungkin bisa ditelusuri di kitab-kitab yang besar yang lain. Yang jelas ini adalah bagian yang ke-10 pertemuan dan perkenalan pertama dan singkat tentang mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tinggal sedikit kami akan bacakan. Qad qala anhu al-Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah berkata tentang Imam Syafi'i, kana al-Imam Syafi'i kasyamsi lid-dunya. Imam Syafi'i itu seandainya diibaratkan sinar, maka Imam Syafi'i itu seperti sinar daripada matahari untuk dunia. Wa kal afiyati lil badan, dan seandainya diibaratkan sebagai gizi atau penopang kesehatan, Imam Syafi'i itu layaknya kesehatan bagi badan. Fahal tara li hadaini min khalaf, fahal tara li hadaini min khalafin aw anhuma min iwadin. Apakah engkau, katanya Imam Ahmad bin Hanbal, ada sesuatu yang lain daripada kedua ini yang lebih baik peninggalannya, yaitu meninggalkan seandainya diibaratkan matahari itu kan terus menyinari bumi. Seandainya kesehatan, terus memberi kesehatan kepada jasmani. Apakah ada selain dari dua peninggalan ini yang lebih besar? Au anhuma, atau dari keduanya min ewadin, apakah ada yang bisa menukar dari kebesaran dua nikmat ini? Apakah bisa ditukar dengan uang? Tidak. Artinya, apakah bisa ditukar dengan kekayaan? Tidak. Karena sinar matahari, kesehatan bagi badan, kedua-duanya sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Dan Imam Ahmad bin Hanbal mengibaratkan gurunya Imam Syafi'i layaknya matahari yang menyinari bumi, dan juga layaknya kesehatan bagi jasmani kita. Qala rahimahullah, berkata juga Imam Ahmad bin Hanbal, kana al-fiqhu ghuflan ala ahli. Dulu, katanya Imam Ahmad bin Hanbal, fikih itu, pemahaman fikih itu ghuflan ala ahli, tertutup bagi para ahlinya atau terkunci bagi para ahlinya. Hatta fatahullahu bisyafi'i, hingga Allah melahirkan Imam Syafi'i sebagai pembuka dari pengertian fikih itu sendiri. Waqala fihi Imam Abu Zur'ah, dan Imam Abu Zur'ah mengomentari juga tentang Imam Syafi'i, ma a'lamu ahadan a'zama minnah, tak pernah aku ketahui seorang pun yang lebih besar anugerahnya ala ahli Islam, bagi seluruh umat Islam, minas Syafi'i, daripada Imam Syafi'i. Artinya jasa terbesar yang pernah aku ketahui, katanya Imam Abu Zur'ah, tak pernah aku temukan pada seseorang melebihi daripada jasa daripada Imam Syafi'i kepada seluruh kaum muslimin rahimahumullahu ta'ala wa radhiyanhum. Semoga Allah merahmati mereka, Imam Abu Zur'ah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i wa radhiyanhum, dan semoga Allah meridhai mereka.
Cukup dalam pertemuan yang ke-10 ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.